Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru isya, baru buka, kok sudah loyo nih, kelihatan jawab salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sholat isya dan insya Allah dilanjutkan sholat tarawih yang dimuliakan Allah SWT, serta anak-anakku sekalian. Siap nggak berisik nggak anak-anak? Anak-anak di belakang dengerin ya. Ini khusus anak-anak ini. Pertama-tama marilah kita sampaikan, panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua sampai dengan malam hari ini, salah satunya nikmat sehat kita bisa nikmati, sehingga kita semua bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang insya Allah kita semua selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan insya Allah kita semua nanti di akhir yaumil akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat isya dan insya Allah dilanjutkan sholat tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Pada kesempatan hari ini ataupun malam ini, saya tidak bosan-bosannya saya menghimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah yang mempunyai anak remaja ataupun bujang. Saya mohon perhatian dan kerjasamanya untuk sama-sama mengawasi bagaimana keadaan anak kita setiap malam, karena beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan saya prihatin ada warga RW 09 yang sempat menginap di Mapolsek Kramajati selama 2 malam. Saya sangat-sangat prihatin, dan saya juga tidak kurang-kurangnya memberikan himbauan-himbauan kepada seluruh warga masyarakat. Tetapi kali ini saya menekankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita jaga anak-anak kita. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Bila mana jam 22 anak kita tidak ada di rumah, untuk itu kewajiban Bapak Ibu untuk mencari keberadaannya di mana, diajak pulang, dan bila bergaul dengan teman-temannya, tolong teman-temannya itu juga diperhatikan apakah benar itu juga warga RW 09 atau memang warga dari luar RW 09. Karena terus terang saya tidak setiap malam pastinya sering keluar monitor wilayah setelah jam 12.00. Ini masih kami temukan tongkrongan-tongkrongan anak-anak muda yang awalnya di Gang 2 RT 2 pindah ke sekitar RT 8
kemudian ke sekitar RT 7. Ini mohon Bapak Ibu sekalian ikut berpartisipasi menjaga ketertiban lingkungan RW 09, karena hasil monitoring saya sinyalir sudah ada yang memakai narkoba dan minum-minuman keras. Ini yang menjadi keprihatinan saya. Sekali lagi saya mohon bantuan dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Mari kita jaga lingkungan kita. Kemudian jamaah sholat isya dan insya Allah dilanjutkan sholat tarawih berjamaah. Saya akan membacakan kisah Rasulullah di dalam majelis Rasulullah yang mempertanyakan kusuknya sholat. Pada suatu hari di dalam majelis Rasulullah, seorang sahabat duduk dengan wajah penuh kegelisahan. Matanya menunduk, jemarinya saling menggenggam, seolah ada sesuatu yang berat di dalam hatinya. Ia menghela napas, lalu dengan suara lirih ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, tetapi aku khawatir mungkin pertanyaanku ini akan membuatku semakin malu di hadapan Allah SWT." Rasulullah tersenyum lembut. Tatapan beliau penuh kasih sayang. "Katakanlah wahai saudaraku, tidak ada pertanyaan yang membuat seorang hina jika ia bertanya untuk mencari kebaikan." Sahabat itu mengangkat wajahnya. Perlahan matanya mulai berkaca-kaca. "Wahai Rasulullah, aku merasa sholatku sering tidak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia. Kadang pikiranku melayang entah kemana. Aku takut sholatku tidak diterima Allah SWT." Yang ditanyakan sahabatnya itu adalah, apakah dengan sholat seperti itu aku tetap mendapatkan pahala ya Rasulullah? Sekejap suasana menjadi hening. Para sahabat yang lain menunduk, merasakan kegundahan yang sama, karena mereka tahu betapa beratnya pertanyaan itu. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar tak terduga. Rasulullah tidak segera menjawab. Beliau menatap sahabat itu dalam-dalam, lalu air mata Rasulullah mulai membasahi pipi beliau. Para sahabat terkejut. Mereka jarang melihat Rasulullah menangis dalam keadaan seperti ini. Dengan suara bergetar, Rasulullah berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian daripada sholat seorang hamba, hingga ia teralihkan kekusukannya. Tetapi ketahuilah, Allah tetap melihat usahamu." Beliau menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan sholat hanya karena engkau tidak khusyuk, maka setan akan menang dalam usaha menggodanya. Tetapi jika engkau tetap berusaha sholat, meski dengan pikiran yang mengganggu,
Ketahuilah, setiap engkau berusaha kembali kepada Allah dalam keadaan sholatmu, saat itulah Allah menyambutmu. Air mata sahabat itu jatuh, ia menangis. Begitu pula para sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah berkata dengan penuh kelembutan, bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya berjalan ke arahnya, tetapi anak itu sering jatuh bangun dan tersandung. Apakah seorang ibu akan marah? Tidak. Ia justru akan berlari menghampiri, mengangkatnya, dan mendekapnya erat. Itulah Allah. Ia lebih penyayang dari seorang ibu kepada anaknya. Selama engkau terus kembali kepada Allah, akan selalu menerimamu. Sahabat itu menangis terisak, begitupun para sahabat yang lain. Betapa maha pengasihnya Allah, betapa luas rahmatnya. Dari hari itu, sahabat tidak lagi putus asa dalam sholatnya. Ia tetap berusaha, dan setiap kali pikirannya melayang, ia berusaha selalu mengingat kata-kata Rasulullah. Setiap kali engkau berusaha, saat itulah Allah menyambutmu. Demikian sekilas kisah Rasulullah dengan para sahabatnya, dan ini menjadi renungan kita bersama selaku umatnya untuk tidak meninggalkan sholat, karena bila sholat benar-benar berpengaruh pada amalan-amalan dan ibadah yang lain, jika benar sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.